Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan kelas online, kelas Business Intelligence dan Analytics. Untuk pertemuan kita yang akan membahas chapter 4, lanjutan dari chapter 4 yang kemarin. Kalau kemarin itu kita bahas mengenai data mining, ya konsep-konsep dasar data mining. Yang ini kita akan lebih fokus kepada proses data mining, metode data mining, dan khususnya algoritma yang sering dipakai untuk melakukan proses data mining. Nah, kita pernah membahas beberapa klasifikasi data mining yang sering dipakai adalah, atau metode data mining yang sering dipakai adalah classification. Ya, klasifikasi ini merupakan metode data mining yang sering digunakan, ya, di mana melalui klasifikasi ini kita bisa mempelajari patterns, ya, pola-pola dari data-data yang dikumpulkan sebelumnya, lalu dikelompokkan menjadi beberapa grup, ya, digolongkan menjadi grup. Ya. Contohnya adalah misalnya kalau kita membahas tentang cuaca, ya, cuaca itu bisa digolongkan menjadi beberapa, yaitu misalnya cuacanya lagi cerah, cuacanya lagi hujan, atau cuacanya lagi berawan. Contoh lain adalah terkait dengan store location, lokasi toko. Nah, lokasi toko ada yang baik, ada yang lumayan baik, ada juga yang kurang baik. Nah, dari kriteria-kriteria ini, ya, ada data, ya, datanya. Lalu dikelompokkan, datanya itu dimasukkan atau digolongkan ke dalam golongan yang mana. Misalnya untuk toko, toko, kriteria apa saja sih yang diperlukan supaya tokonya, lokasi toko itu mempunyai digolongkan menjadi lokasi yang baik. Misalnya tokonya banyak customer, ya, atau lokasinya sangat strategis. Nah, itu bisa digolongkan ke dalam kategori store location yang baik. Ya. Nah, di sini ada beberapa faktor, ya, di mana kalau kita mau menggunakan classification itu kan harus dijadikan sebagai suatu model, ya, dan model itu harus dievaluasi, harus diassess. Nah, faktor-faktor ini adalah yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi atau mengakses suatu model yang menggunakan metode klasifikasi. Pertama adalah predictive accuracy, ya, akurasi, apakah model itu akurat atau tidak. Ya, di sini dibilang kemampuan model untuk secara benar memprediksi class level of new or previously unseen data. Nah, kalau di sini itu dia lebih fokus pada mengklasifikasikan label atau data-data yang belum pernah diklasifikasikan sebelumnya, ya. Jadi belum ada proses yang pernah dilakukan sebelumnya, datanya baru, dan seberapa akurat data-data baru itu digolongkan ke dalam kelompoknya secara tepat dan akurat. Nah, dia lebih fokus kepada prediksi dan data baru, ya, new or previously unseen data. Selanjutnya adalah faktor terkait kecepatan. Ya, faktor terkait kecepatan. Kecepatan ini membahas tentang computational cost. Ya, computational cost itu komputasi yang diperlukan supaya proses data mining itu bisa berjalan dengan lancar, ya. Jadi cost, misalnya computing power yang diperlukan, ya, karena itu memerlukan suatu proses komputasi, ya, di dalam data mining itu. Lalu scalability, ya, scalability itu adalah yang berkaitan dengan mengkonstruksikan prediction model efficiently given a rather large amount of data. Ya, semakin banyak datanya, apakah model itu mampu menangani data yang banyak. Nah, itu faktor scalability. Dan yang terakhir, dan yang saya kira yang paling penting adalah interpretability. Apakah datanya dapat diinterpretasikan atau sulit diinterpretasikan, atau malah tidak bisa diinterpretasikan sama sekali. Ya. Jadi interpretability itu mengenai level of understanding and insight. Jadi dari data dimodelkan, dari model itu bisa diinterpretasi atau tidak.
datanya. Artinya apa sih? Meaningnya apa dari data yang sudah dimodelkan itu? Ya, understanding and insight provided by the model. Di sini dibilang how and or what the model computes on certain predictions. Ya, jadi intinya adalah model itu bisa dimengerti atau tidak. Ya. Meskipun modelnya itu complicated, tapi kalau tidak bisa diinterpretasikan dengan baik, ya percuma juga. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk mengestimasi keakuratan klasifikasi model klasifikasi itu, kita bisa menggunakan yang namanya ini equation common accuracy matrix for classification model. Ya, ini. Atau dengan kata lain confusion matrix tabulation. Ya, confusion matrix itu dibagi menjadi 4 ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada true observed class, kalau di sini adalah predicted class. Ya. Lalu ada negatif, ada positif negatif. Nah, kalau ada di posisi ini itu artinya true positive count atau TP. Ya, true positif. Nah, kalau di sini negatif berarti false positive count. Kalau di sini false negative count, ini adalah true negative count. Ya, ini equationnya, ada true classification rate, fast classification, overall classifier, accuracy. Nah, ini digunakan untuk mengestimasi apakah klasifikasi itu akurat atau tidak. Nah, kalau misalnya observed class-nya itu positif, lalu di predicted class-nya juga positif, itu masuknya ke TP, ya. True positif. Artinya apa? Apa yang data kita digolongkan ke kategori yang tepat, ya, jadi true positive count. Kalau false, ya berarti datanya digolongkan yang tidak. Kalau yang false, ya berarti false positif, ya, false positive count. Nah, ini kita bisa gunakan seberapa akurat sih, ya, untuk mengklasifikasikan seberapa akurat akurasi dari model klasifikasi itu. Ya. Nah, ini bisa digunakan ke confusion matrix-nya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Ya, ini rumus-rumusnya accuracy. Rumusnya TP plus TN didapat dari mana? Didapat ya dari sini. Ya, TP plus TN, ya, TN lalu dibagi TP plus TN plus FP plus FN, lalu jadi rumus accuracy. Lalu true positive rate. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, kalian kalau yang nggak jelas bisa lihat slide-nya, yaitu di halaman 5. Ya, di halaman 5. Misalnya kita mau tahu true positive rate. Ya. Kalau true positive rate, kita bisa menggunakan rumus ini, TP dibagi TP plus FN. Dengan kata lain, sensitivity, yang rumus sensitivity. Ya, jadi the ratio of correctly classified positives divided by total positive count. Kalau ini true negative rate, kalau kita mau hitung precision pakai rumus ini, kalau mau hitung recall pakai rumus ini. Ya, divided by some correctly classified positive and incorrectly classified negatives. Nah, selanjutnya untuk mengestimasi lebih lanjut, kita bisa menggunakan dua metodologi. Ya, dua metodologi. Yang pertama adalah simple split. Simple split itu datanya, preprocess data dibagi menjadi dua. Ada training data sama testing data. Ini misalnya dibagi menjadi 2/3, ini 1/3. Ya, lalu dari training data dibagi menjadi model development, testing data menjadi model assessment atau scoring. Lalu di-train, lalu kita melakukan prediction accuracy menggunakan confusion matrix tadi. Ya, jadi ini proses untuk mengestimasi seberapa akurat model itu untuk memprediksi klasifikasi itu. Ya, jadi bisa digunakan simple split, atau ada satu lagi namanya k-fold cross validation. Ya, ini dengan kata lain k-fold validation itu disebut juga dengan rotation estimation.
Ya, jadi exploitation estimation itu complete dataset secara random dibagi menjadi berapa K mutually exclusive subset of approximately equal size, dan ini digunakan untuk apa? K-fold validation untuk meminimasi bias yang dilakukan sewaktu melakukan random sampling dari training. Ya, contohnya seperti ini. Jadi dari ini dibagi menjadi beberapa, jadi 10%, lalu ini dibagi 10 ya, lalu diulang lagi, akhirnya bisa dilacak seberapa akurat dia, ya, estimasinya. Ini untuk klasifikasi untuk K-fold cross validation. Ya. Di sini diulang terus sampai 10 kali. Lalu kita bisa mendapatkan estimasi, ya, seberapa akurat estimasinya untuk model klasifikasi yang digunakan, yaitu simple set sama K-fold validation. Nah, selain dua tadi simple set, ada satu lagi namanya ada beberapa ya, bukan satu lagi, ada beberapa additional classification, yaitu ada leave one out. Ini mirip kayak K-fold cross validation. Lalu selanjutnya ada bootstrapping. Ya, bootstrapping ini yang saya kira agak sering digunakan ya, bootstrapping. Ya, jadi bootstrapping itu fungsinya adalah melakukan retraining dengan menggunakan sampling yang sama lalu diulang-ulang terus. Ya. Misalnya kita punya 500 sampel, ya, 500 sampel, lalu kita menggunakan 500 sampel itu digunakan lagi terus-menerus. Kita bisa mendapatkan, misalnya kita mau melakukan bootstrapping sebanyak 5.000 subsampel dari 500 sampel itu bisa. Ya. Dengan menggunakan sampel yang sama, lalu dipilih secara random, lalu di run lagi modelnya. Kita bisa mendapatkan misalnya mau 5.000, mau 10.000 sampel, tapi dari yang 500 tadi. Ya, jadi diambil lagi sampelnya. Gitu. Ya. Di sini dibilang fixed number of instances from the original data are sample with replacement. Ya, jadi dari 500 data itu kita bisa mau melakukan bootstrapping dari 5 jadi 5.000, terus 500-nya ini di resample terus. Ya. Jadi sampel original datanya ini ada 500. Ya, original data ini ada 500, lalu di resampling dari 500 ini dengan proses with replacement, diambil lagi. Akhirnya bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Ya. Sini bilang ya, the rest of data set is used for testing. The process is repeated as many times as desired. Yang tadi saya bilang 5.000 mau 10.000, tapi data original tetap 500. Kita bisa melakukan resampling lagi dengan menggunakan metode bootstrapping. Kita bisa melihat akurasinya gimana. Lalu ada satu lagi, yaitu area under ROC curve. ROC itu singkatan dari Receiver Operating Characteristics. Ya, ini menggunakan grafik. Kalau di sini kita lihat sumbu Y itu adalah true positive rate sensitivity, sumbu X adalah false positive rate. Kalau di sini ada berapa line? Ada 3 line. Ya, ada A, B, sama C. Ya, kalau A itu true positifnya sangat baik, ya, karena dia mendekati di sini. Lalu B ini yang sedang, kalau C itu agak parah ya, berarti kurang akurat modelnya. Ya, jadi false positive rate, mendekati ke false positive rate. Nah, ini classification assessment methodologies. Ya, jadi sedikit mengulang lagi, klasifikasi itu ada faktor-faktor yang menentukan kesuksesan model dari sebuah proses klasifikasi. Lalu untuk mengecek keakuratan model itu bisa digunakan berbagai macam metode yang tadi kita bahas, yaitu pertama kita bisa pakai simple split. Yang kedua adalah K-fold validation, dan klasifikasi assessment lain, metodologis lain ada 3 ini, leave one out, bootstrapping, atau area under ROC curve. Ya, ini memang agak kompleks ya, cukup kompleks karena ini udah masuk ke detail yang cukup teknis ya, mengenai proses classification. Nah, untuk tekniknya sendiri
Untuk teknik sendiri ada banyak classification. Bisa kita gunakan decision tree analysis, bisa pakai statistical analysis, bisa pakai jaringan saraf tiruan neural networks, bisa pakai case based reasoning, Bayesian classifier, ataupun genetic algorithms dan rough sets. Kita bahas secara detail satu-satu. Untuk detailnya kalian bisa baca di buku. Ini merupakan cukup banyak ya teknik-tekniknya. Kita bisa pilih mau teknik apa. Biasanya sih setahu saya decision tree ini sering dipakai, genetic algorithm juga, neural networks, dan juga statistic analysis. Meskipun tekniknya beda-beda, tujuan utama klasifikasi itu sama, untuk menggolongkan data-data itu ke dalam grup yang cocok. Dan model yang digunakan itu bisa dites keakuratannya dengan menggunakan metode-metode yang tadi. Ya. Simple set, K-fold validation, leave one out, bootstrapping, ataupun ROC under the curve. Nah, di buku kita ada suatu istilah yang namanya ensemble models. Nah, ensemble models ini merupakan proses yang secara pintar menggabungkan information yang di-created, ya, dan diambil informasinya itu dari berbagai macam sources. Nah, di sini kita lihat gambarnya ya, ada data. Ini kan bisa diambil, bisa divisualisasikan dengan menggunakan berbagai macam metode. Ya. Lalu dari metode-metode yang berbeda ini digabungkan dan diintegrasikan menjadi satu prediction yang terintegrasi. Di sini dibilang heterogeneous model assembles, ya, mengkombinasikan outcomes of two or more different types of models such as decision trees, artificial neural networks, dan lain sebagainya. Ya, jadi teknik-teknik yang ada yang di sini itu bisa digabungkan, bisa diintegrasikan. Ya, jadi nggak hanya satu. Tidak hanya satu saja yang kita bisa pakai, tapi bisa berbarengan, bisa secara simultan kita pakai, lalu digabungkan hasilnya sehingga mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat dibandingkan kita hanya memakai satu teknik saja. Nah, ini disebut dengan istilahnya ensemble models. Oke. Nah, kita bahas sedikit mengenai decision trees. Ya, decision trees terminologinya ini ada beberapa terminologi yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Pertama adalah input variables, itu merupakan attributes. Ya, attributes misalnya ini dikasih contoh classification loan risk on the basis of just two characteristics. Misalnya ada income sama credit rating. Ya, ini ibaratnya independent variable-nya. Jadi independent variable ada income, ada credit rating. Lalu output variabelnya, golongannya mau dimasukkan ke golongan mana? Ya, dari segi income, dari credit rating yang kita punya, lalu diklasifikasikan ke dalam golongan, misalnya golongan low, medium, atau high risk. Ini risiko. Ya, outputnya dalam golongan risiko. Ya. Nah, a tree consists of, pohon itu terdiri dari ada branch, ada leaf node. Ada branch itu cabang, lalu ada daunnya. Nah, kita langsung lihat aja ya di sini. Ini general algoritmnya, ya, create root node, best rating attribute, nambah branch, lalu repeat steps 2 dan 3. Nah, algoritmanya ini algoritma secara umum untuk decision trees. Tapi ada algoritma yang bisa dipakai, algoritma lain, misalnya ID3, C4.5, lalu C5. Ini algoritma yang dipakai di machine learning. Ya, lalu ada classification, ada regression trees atau CAT dari statistik, atau dari yang lain yaitu Chi-square automatic interaction detector atau CHID. Ya, ini dari ilmu pattern recognition. Ya, kalau yang ID 3, C5 itu dari machine learning, lalu CAT dari statistik, ya, CHID ini dari pattern recognition. Contohnya seperti ini, decision tree. Ya, decision tree itu seperti itu. Kita lihat ada tree-nya. Ya,
Misalnya pertanyaannya, should I accept a new job offer? Should I accept a job new offer? Kita bisa buat decision tree-nya. Ya. Misalnya, salary at least 50,000 US dollars. Oke, kalau no, ini mulai dari salary-nya dulu ya, gajinya dulu. Gajinya 50,000 US dollars per tahun. Kalau per bulan udah kaya langsung ya. Salary at least 50,000 US dollars. Ya, no, itu udah otomatis decline offer. Ini kan langsung safe word ya, decision. Namanya decision ya, yes, no, yes, no. Kalau yes, masuk ke kriteria selanjutnya. Apakah saya perlu ke tempat kerja, membutuhkan waktunya itu lebih dari 1 jam, more than 1 hour? Yes, decline offer. Kalau no, nah, masuk ke kategori ke pertimbangan selanjutnya, yaitu offers free coffee. No, decline offer. Agak lucu juga ya. Kalau nggak udah di offers free coffee, decline offer, decline offernya. Lalu kalau yes, saya accept offer. Nah, ini seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya untuk decision tree. Tapi ini contoh yang sangat simpel ya. Contoh yang sangat simpel. Jadi ada decision, yes atau no. Decision namanya juga decision tree. Lalu ada branch-nya, ada root-nya, ada leaf-nya. Nah, ini leaf-nya yang warna hijau. Nah, decision tree kan tadi itu model juga ya. Itu juga kita bisa evaluasi keakurasiannya. Jadi goodness of the split-nya itu kita bisa nilai, bisa evaluasi dengan menggunakan apa? Gini index. Ya, jadi ada card, ada sprint. Ya, ini Gini index, kalian bisa baca rumusnya ada di sini. Ya, ada gini. Ya, ini kita nggak bahas detail. Ya, lalu ada information gain. Ini misalnya digunakan dari ID3. Ya, ada konsep entropi untuk mengukur uncertainty atau randomness di dalam dataset. Jadi dengan kata lain, Gini index dan information gain itu digunakan untuk apa? Untuk mengevaluasi goodness of the split ininya loh. Splitnya ini. Yes, no, yes, no. Itu bisa dipakai, kita bisa memakai Gini index ataupun information gain. Nah, sekarang kita masuk ke cluster analysis. Ya, cluster analysis ada beberapa dari kalian yang sudah cukup familiar dengan cluster analysis. Bedanya di mana dengan classification? Kalau classification kita sudah tahu inputnya apa, outputnya apa. Tapi kalau cluster analysis kita cuma punya input, outputnya kita nggak tahu. Itu terserah dari algoritma yang dipakai untuk menentukan golongannya masuk yang mana. Ya. Misalnya seperti ini ya. Kita punya data, misalnya datanya gede 10.000 data, kita masukkan ke dalam sistem SPSS misalnya, lalu pakai algoritma K-means cluster. Nah, nanti bisa kelihatan tuh cluster-clusternya. Tanpa kita menentukan sebelumnya golongannya ada apa saja atau kategorinya ada apa saja. Ya, jadi ada analysis methods, statistical methods, neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms. Jadi cluster analytics sama tekniknya dengan classification. Jadi ada statistical, neural, sama fuzzy logic dan genetic algorithm. Nah, ini yang paling umum digunakan, algoritma yang paling umum digunakan untuk cluster analisis, yaitu K-means cluster. Step-stepnya, ya, kita nggak bahas detail step-stepnya, karena ini cukup panjang bahasannya ya. Kalau kita mau melakukan secara manual juga ada formulanya. Ya, kalau kalian ingat waktu ambil statistik dulu, itu kan banyak banget formulanya. Ini jauh lebih complicated ya formulanya. Nah, kita bisa memakai SPSS untuk melakukan cluster analysis. Ya, sangat gampang sekali, datanya yang penting kita ada, lalu kita bisa mengklik analyze, lalu classify, lalu kita klik K-means cluster. Ya, kalau di SPSS dia menawarkan 3 jenis cluster analysis, tapi yang biasa dipakai adalah K-means cluster. Selanjutnya adalah association rule mining. Nah, ini untuk kita mau menemukan relationship yang menarik ya di dalam suatu data, ya, khususnya di dalam variabel-variabel yang berbeda. Ini disebut juga sebagai market basket analysis.
Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasikan strong relationship among different products that are usually purchased together. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada beberapa barang yang sering dibeli secara bersamaan, misalnya roti sama serai. Ya. Lalu ada barang-barang lain apa yang sering dibeli bersamaan, garpu sama sendok. Nah, itu proses untuk menganalisa barang-barang apa saja sih yang sering dibeli secara bersamaan, itu nama prosesnya adalah market basket analysis. Nah, ini ada beberapa areas and use of for association rule money. Misalnya bisa dipakai untuk sales transaction, credit card, banking service, insurance, telecommunication, medical records. Jadi banyak sekali ya, konteks aplikasi yang bisa dipakai untuk association rule money. Nah, ini rumus-rumusnya, matriksnya yang digunakan support, confidence, and fit. Ya, jadi ada beberapa rumus yang kalian bisa baca di buku. Ya, misalnya apa support? Nah, support misalnya collection of products is to measure of often this product. Misalnya LHS, laptop computer, antivirus, software, extended service plan appear together in same transaction. Lalu ada confidence-nya, berapa degree persen confidence. Lalu ada lift value-nya. Ya, lift value-nya itu rasio dari confidence dan expected confidence of the rule. Nah, algoritmanya yang dipakai untuk association rules ini adalah bisa pakai a priori, bisa pakai ECLAT, bisa pakai FP growth. Ya, identify frequent item sets in the database. Ya, jadi ada 3 algoritma ini bisa dipakai. Nah, yang paling sering digunakan dari 3 algoritma yang tadi adalah a priori. A priori contohnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat di slide halaman 20 berapa nih? 22. Ya, halaman 22. Coba kita perhatikan ya. Nah, di sini ada transaction number, di sini ada stock keeping unit. Ya, jadi itemnya. Nah, kalau kita mau mengelompok-kelompokkan one item set. Ya, di sini tabel ini kita bisa lihat nih, 1 item set SKU, supportnya ada berapa? Ada 3, berarti ada 3. Kita lihat di sini, item berapa yang 1? Ini kan, 1, 2, 3, ini 3. Lalu 2 nya ada 6. 2 ada 6, ada berapa yang ada 2 di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ada 6. 3 juga sama, 3 ada 4 nih di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Itu untuk one item set. Kalau untuk item set, misalnya 1, 2 ada berapa? Ada 3 kan? 1, 2, 1 ya. 1, 2, 2, 1, 2, 3. Ada 3. Atau 2, 3 ada 4. Kita lihat, 2, 3 ini ada 1 ya. 2, 3 ada 2. 2, 3 ada 3. 2, 3 ada 4. 4 dan seterusnya. Kalau 3 item set, kita mau kelompokkan ada 1, 2, 4. Baris mana aja yang ada 1, 2, 4? Ini ada 3 kan? Berarti 1, 2, 4. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 3. Berarti ada 3. 2, 3, 4 juga sama. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 2. 2, 3, 4, 3. Ada 3. Gitu. Nah, ini pengelompokan association. Menggunakan algoritma a priori. Nah, data mining software itu ada banyak sekali ya. Yang dulu kita pakai waktu kelas statistik tuh IBM SPSS itu juga data mining software. Ya, jadi ada IBM Watson Analytics, SAS, Statistika dan lain sebagainya, banyak sekali yang kita bisa pakai ya. Nah, ada satu yang open source namanya RapidMiner. Ini kalian bisa coba-coba ya, RapidMiner. Ini juga data mining yang cukup sering dipakai. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri itu pakai R. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu ada bermacam-macam bahasa programming yang dipakai untuk data mining. Tapi yang pertama ya, yang paling banyak digunakan adalah R. Kedua ada Python, 3 adalah SQL dan seterusnya. Nah, ini adalah mitos data mining. Ya, di sini dibahas mitosnya. Data mining menyediakan instant crystal ball like predictions. Ya, jadi kayak bisa meramal, ramalannya pasti akurat. Ya enggak juga, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, tapi realitinya itu data mining is multi-step process that requires deliberate proactive design and use. Ya, jadi
meskipun dia bisa memprediksikan dengan cukup akurat, tetapi prosesnya nggak simple, ya nggak kayak instan gitu ya, nggak secara langsung, tapi perlu proses yang sangat panjang, yang proses cukup kompleks dan seterusnya. Not yet viable, only those advanced degrees, data mining is only large firms, ya enggak juga ya. Lalu ada masalah privacy. Nah ini yang perlu dibahas lebih lanjut ya mengenai privacy, karena kita kan mau ngambil data, khususnya data dari perusahaan. Ya, data perusahaan itu terkait dengan data customer. Data customer ada unsur privasi di situ. Ya, kita nggak bisa sembarangan ngambil data customer, teridentifikasi siapa customernya, lalu mungkin bisa terekspos data-data detailnya, khususnya terkait dengan finance, data kredit card, data kesehatan. Nah itu yang menjadi masalah besar ya mengenai data privasi, khususnya sewaktu kita melakukan proses data mining. Nah, salah satu cara untuk mengatasi privasi, masalah privasi sewaktu melakukan proses data mining adalah dengan melakukan proses de-identifikasi. De-identifikasi. Jadi datanya itu tidak langsung terkoneksi dengan customer secara spesifik. Jadi kita ilangin unsur personal identifiable informationnya ini. Jadi ibaratnya anonymous gitu ya. Jadi anonymous, kita tidak tahu nih datanya punya siapa exactly. Ya, itu namanya de-identification ya, DE strip identification. Nah, apalagi kalau datanya bisa diakses oleh third party providers. Nah, ini ya, de-identification. Oke, ini aja poin yang penting-penting yang saya kira perlu kita perhatikan. Kita perlu fokus di chapter 4 bagian kedua ini. Ya, lalu apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti, nanti bisa langsung tanya saya via di YouTube komen ataupun di line. Dan saya juga membuka questions and answers atau discussion forum group di Moodle ya, di Learn. Lalu juga setelah kalian nonton video ini, kalian diwajibkan untuk menuliskan 1 halaman rangkuman. Ya, jadi apa saja yang kalian pelajari di chapter ini, ya, khususnya chapter 4 part 2, dan kalian berikan ya nggak usah banyak-banyak, 1 halaman maksimum. Saya tidak membatasi jumlah wordnya berapa, tapi saya harapkan kalian bisa menuliskan apa sih yang kalian dapatkan dari chapter ini, ya bagian apa saja yang penting ya. Jadi insinya itu adalah selain rangkuman tapi juga refleksi atau take away yang kalian dapatkan setelah menonton video ini, dan juga membaca chapter 4 yang bagian part 2 khususnya. Nanti saya akan upload linknya di Moodle, ya nanti kalian bisa bisa upload filenya, ya bisa dalam bentuk Word atau PDF, terserah, nanti bisa post di situ ya untuk tugas assignment per mingguan ya. Nanti saya akan post juga untuk yang minggu depan ya. Jadi nanti prosesnya akan seperti itu ya, prosesnya selanjutnya akan seperti itu. Setelah kalian nonton, jangan lupa absen di kolom komen ya. Apabila ada pertanyaan boleh di komentar atau di grup discussion